ketika perusahaan ini beranjak naik, perlahan-lahan kita mulai melihat bahwa tim 5 miliar kita itu tidak cukup untuk mengeksekusi visi kita untuk mendapatkan 50 miliar. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mencari orang lain di luar tim yang sudah membuat perusahaan kita menjadi 5 miliar, ataukah kita mengupgrade mereka sehingga mereka bisa menjadi tim yang mendukung pencapaian 50 miliar, gitu kan? Oke bos, sehingga upgrade kompetensi ini menjadi hal yang krusial untuk memastikan bisnis kita terus bertumbuh. Seperti tadi yang dibilang, bisnis itu tidak berkembang. Yang berkembang adalah orang-orang di dalam bisnis yang menjadikan bisnis itu berkembang, bos. Halo bos, ketemu lagi dengan saya di sesi Coach Rama berbagi strategi. Oke bos, kali ini saya kembali akan berbagi tema tentang sebuah fenomena. Oke. Jadi fenomena yang mau saya angkat kali ini dalam Coach Rama berbagi strategi adalah sebuah fenomena yang banyak sekali dan sering sekali disampaikan oleh para pelatih entrepreneur atau kewirausahaan, yang dimana ketika kita lihat secara realnya di dunia bisnis, hal seperti ini sangat sulit sekali terjadi. Jadi di tema ini kita akan bongkar-bongkaran tentang tema bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Sudah siap para bisnis owner? Jadi kita akan buka sekarang, benar nggak sih yang sering orang bilang bahwa bisnis itu bisa jalan dan ownernya bisa asik jalan-jalan, sehingga sering disebut juga dengan bisnis autopilot. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah ini bisa terjadi? Kita cek dulu fenomena realnya, gitu kan? Fakta yang pertama, gitu kan? Ketika kita bicara tentang bisnis jalan, ownernya jalan-jalan, fakta pertama yang terjadi di lapangan justru kebalikannya. Oke, faktanya bagaimana bos? Fakta yang paling banyak terjadi itu adalah owner itu biasanya bekerja lebih keras, berpikir lebih cerdas, bekerja lebih lincah, dan berdoa lebih pasrah. Jadi inilah fakta realita di dalam dunia bisnis, yang dimana sering sekali orang bilang, kan enak itu, kita punya bisnis yang jalan, ownernya bisa jalan-jalan. Apakah semudah itu bos? Realita yang terjadi di lapangan, fakta yang pertama itu adalah owner pastinya itu bekerja lebih keras, berpikir lebih cerdas, berdoanya lebih pasrah, dan mengeksekusinya lebih lincah dibandingkan orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan. Kalau itu tidak dilakukan, maka siapa yang akan memimpin perusahaan menuju negeri impian, bos? Itu fakta yang pertama. Nah, fakta yang kedua, ini ada benarnya. Jadi fakta yang kedua tentang bisnis jalan, owner jalan-jalan, itu adalah owner itu memiliki waktu yang lebih leluasa untuk menentukan waktu liburan. Jadi kalau kita bicara tentang ownernya jalan-jalan, itu di satu sisi faktanya itu bisa saja terjadi. Owner bisa ambil cuti 1 bulan, sedangkan karyawan tidak bisa ya bos. Jadi fakta yang kedua memang benar, ownernya bisa jalan-jalan dan bisnis tetap bisa jalan. Itu karena owner memiliki keleluasaan waktu yang jauh lebih besar dibandingkan karyawannya. Nah,
fakta 1 dan fakta 2 ini merupakan dua buah mata uang atau dua sisi mata uang dari seorang business owner atau pengusaha. Pertanyaannya adalah, bisakah kita membangun bisnis itu menjadi autopilot sehingga ownernya bisa jalan-jalan? Maka jawabannya adalah, gitu kan? Jawabannya adalah Anda harus terapkan 3 hal ini untuk memastikan bisnis Anda autopilot dan bisnis bisa jalan dan owner bisa jalan-jalan. Sudah siap untuk menerapkan autopilot ini, bos? Nah, kita langsung saja mulai. Nomor 1, agar bisnis bisa jalan dan ownernya bisa jalan-jalan, nomor 1 yang harus dilakukan sebagai seorang business owner adalah kita harus bisa memilih tim yang kompeten. Kalau orang bilang gini, bos, kehebatan seorang pemimpin itu hanya sehebat dari orang-orang yang mereka pimpin. Jadi kalau pemimpinnya hebat, yang dipimpin tidak hebat, maka yang terjadi adalah pemimpinnya semangat sendiri, bawahannya ketinggalan semuanya. Jadi yang nomor 1 untuk bisa memastikan bisnis kita autopilot sehingga owner bisa jalan-jalan, kita harus memilih tim yang kompeten. Itu yang nomor 1 paling vital. Karena ketika kita bicara bisnis, maka bisnis hanya bisa besar ketika orang-orang yang ada di dalam bisnis tersebut menjadi besar. Sehingga yang nomor 1, memilih atau memastikan tim itu kompeten menjadi hal yang krusial. Nah, kompeten dalam hal apa gitu kan? Yang pertama tentu saja kita bicara tentang knowledge. Kita harus pilih tim yang memiliki knowledge atau wawasan yang bagus tentang bisnis yang sedang kita jalani. Itu yang paling penting pertama. Lalu yang nomor 2, setelah knowledge, kita juga harus memiliki tim yang kompeten dalam skill. Skill maksudnya adalah apakah tim yang kita pilih ini mampu mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Jangan-jangan knowledge-nya bagus tapi nggak punya experience dalam menjalankan tugas-tugas kerja. Yang terjadi adalah no action talk only, bos. Sehingga skill juga penting. Dan yang nomor 3 yang tidak kalah pentingnya itu adalah attitude. Bahkan salah seorang sahabat saya, seorang pengusaha yang cukup besar di Republik ini, mengatakan bahwa attitude itu jauh lebih penting daripada knowledge dan skill. Karena dengan attitude yang baik, orang-orang bisa dididik untuk memiliki knowledge dan skill yang bagus. Namun, skill dan knowledge yang bagus dengan attitude yang buruk justru akan menjadi malapetaka bagi perusahaan. Nah, oke guys. Kalau mau tahu tentang memilih tim yang kompeten atau tim yang kompeten itu seperti apa, cek video-video saya yang sebelumnya ya. Jadi yang nomor 1 agar ownernya bisa jalan-jalan itu adalah kita harus memilih tim yang kompeten. Oke bos? Ya, jangan salah pilih ya bos. Oke, kemudian yang nomor 2 apa? Yang nomor 2 yang harus dilakukan agar ownernya bisa jalan-jalan, bisnisnya autopilot, adalah invest di human capital. Sebagian besar pengusaha selalu berpikir invest itu harus pada capital yang berbentuk. Invest di tanah, invest di gedung gitu kan. Nah, yang paling penting agar bisnis bisa jalan-jalan itu sebenarnya bukan invest di barang-barang atau produk-produk real. Namun kita harus invest di human capital, tim yang kita miliki untuk menjalankan bisnis kita. Jadi pastikan kita juga menyiapkan investasi kita untuk mengembangkan human capital yang kita miliki. Nah, invest apa aja gitu kan? Invest yang pertama itu adalah mengupgrade kompetensi. Jadi kalau kita punya tim sekarang saat ini dan kita merasa tim ini ya, mungkin kadang gini bos, kadang kita punya perusahaan masih di angka 5 miliar gitu kan. Contoh, kita punya perusahaan di angka 5 miliar.
Kita ngerasa dengan tim yang saat ini kita miliki itu sudah cukup. Nah, pertanyaannya kan 2, 3, sampai 5 tahun ke depan kita nggak pingin perusahaan tetap di 5 miliar kan. Harapan kita perusahaan itu bertumbuh kalau bisa eksponensial gitu kan. Kalau bisa di 5 tahun ke depan bisnis kita tidak hanya 5 miliar tapi masuk di angka 50 miliar gitu kan. Kan pemimpin punya visi ya. Nah, ketika perusahaan ini beranjak naik, perlahan-lahan kita mulai melihat bahwa tim 5 miliar kita itu tidak cukup untuk mengeksekusi visi kita untuk mendapatkan 50 miliar. Pertanyaannya adalah apakah kita akan mencari orang lain di luar tim yang sudah membuat perusahaan kita menjadi 5 miliar, ataukah kita mengupgrade mereka sehingga mereka bisa menjadi tim yang mendukung pencapaian 50 miliar gitu kan. Oke bos, sehingga upgrade kompetensi ini menjadi hal yang krusial untuk memastikan bisnis kita terus bertumbuh. Seperti tadi yang dibilang, bisnis itu tidak berkembang. Yang berkembang adalah orang-orang di dalam bisnis yang menjadikan bisnis itu berkembang bos. Jadi pastikan upgrade kompetensi menjadi investasi kita pertama dalam human capital. Kemudian yang kedua, investasi yang kedua yang kita lakukan di human capital untuk memastikan bisnis kita autopilot itu adalah apresiasi yang layak, yang bisa membuat tim kita loyal terhadap kita. Kita perhatikan nih, orang kan melihat nih, kadang gini, kadang orang sering salah bos. Jadi business owner kadang salah. Ketika karyawan kita ini mulai menghitung-hitung gitu kan. Jadi karyawan itu kadang mulai menjadi perhitungan dan dia menghitung-hitung untung perusahaan itu karena mereka merasa ada yang tidak fair dengan pembagian kesejahteraan di dalam perusahaan. Jadi kalau dia ngerasa, wah perusahaan ini untungnya ini sudah di angka ya, 3 kali dari tahun lalu gitu kan. Keuntungannya 3 kali dibanding tahun lalu. Tapi kenapa bonus kita tetap saja gitu kan? Ini contoh kan. Nah, ketika hal itu terjadi, maka tim kita akan mulai berhitung berapa besar yang dia dapat dan berapa besar yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, ketika kita memberikan apresiasi yang fair kepada karyawan kita, kepada tim yang membantu kita mensukseskan perusahaan, jangan dimakan sendiri bos uangnya gitu kan. Ketika kita lakukan itu dan karyawan merasa bahwa mereka ikut sejahtera seiring dengan kesejahteraan perusahaan yang meningkat, maka mereka tidak akan hitung-hitungan dan mereka akan loyal memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Sehingga yang kedua, invest di human capital, yaitu apresiasi, akan menimbulkan loyalitas tim kita, champion kita di dalam perusahaan kita. Karena mereka nggak ngerasa dibohongin bos. Mereka nggak ngerasa gila, owner penghasilannya banyak, kita segini-segini aja gitu kan. Sehingga disitulah awal loyalitas itu terjadi. Maka pastikan invest Anda dalam memberikan apresiasi itu menjadi salah satu faktor utama Anda untuk membangun autopilot. Yang nomor 2 bos. Nah yang nomor 3, nah ini yang ketiga nih, yang sangat berhubungan dengan investasi itu adalah upgrade welfare mereka. Jadi tidak hanya masalah bonus ya, tapi upgrade welfare mereka. Kalau dana Anda cukup, berikan beasiswa untuk keluarganya. Kalau Anda cukup, berikan COP ya, Car Ownership Program ya. Kalau dana Anda cukup, berikan welfare yang lebih kepada mereka. Sehingga mereka merasa fairness-nya terjadi. Jadi tidak hanya masalah upgrade kompetensi, terus tidak hanya masalah apresiasi yang kita berikan kepada mereka dalam bentuk bonus, penghargaan, rasa terima kasih, ya kan? Kita juga harus upgrade yang namanya kesejahteraan atau welfare mereka. Kalau bisa disekolahkan lanjut, silahkan sekolahkan lanjut. Beasiswa. Kalau bisnis Anda sangat menguntungkan dan tim Anda sangat efisien dalam melaksanakan bisnis, berikan lebih daripada apa yang mereka bisa dapatkan di luar.
upgrade welfare mereka. Bila perlu biayai liburan gitu kan. Sehingga ini akan memastikan bahwa tim Anda pun akan bekerja dengan sangat terbaik untuk perusahaan kita. Itu yang nomor 2. Invest dalam human capital. Kemudian yang nomor 3, yang tidak boleh ditinggalkan dan sering sekali terjadi dalam bisnis, apalagi bisnis yang ingin meranjak maju, itu adalah membangun sistem. Nah, sebagian besar kita berpikir karena sudah menjalankan bisnis ini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dulu ya di awal-awal kita pernah buat yang namanya sistem. Cuma setelah lewat dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak pernah direview kembali. Dan pada akhirnya setiap orang mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan yang namanya kebiasaan. Biasanya bahasanya gini. Ya memang biasanya dikerjakan seperti itu, jadi ya kayak gitu kan. Itu nggak boleh bos. Bisnis tanpa sistem itu akan menjadikan internal perusahaan menjadi kacau balau. Komplain akan sangat banyak sekali datang ke dalam perusahaan kita karena kita tidak punya sistem yang menjamin yang namanya efektivitas dan efisiensi kerja di dalam perusahaan. Jadi standarnya tidak ada. Nah, ketika kita bicara tentang sistem, apa sih yang paling penting ketika kita bicara ingin membangun autopilot? Yang nomor 1, sistem yang harus dibangun itu adalah budaya perusahaan. Oke, orang bingung, loh kok budaya perusahaan sistem ya? Itu sistem yang harus dibangun bos. Jadi budaya perusahaan itu masuk dalam bagian sistem yang harus dibangun sehingga itu menjadi habit dan attitude di dalam internal perusahaan. Nah, budaya perusahaan yang harus dibangun itu ada 2. Yang pertama itu adalah achievement culture. Jadi pastikan setiap orang dalam perusahaan kita itu punya mental pejuang sehingga mereka punya mental achievement. Tanpa harus dikontrol, mereka sudah lari sendiri untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Sehingga budaya achievement itu menjadi budaya yang sangat vital dalam membuat perusahaan jadi autopilot. Kemudian budaya yang kedua yang penting juga itu adalah budaya attitude. Attitude itu apa maksudnya? Budaya integritas, ya. Budaya kejujuran yang dimana ketika mereka bekerja mereka mengutamakan yang namanya kejujuran dan integritas. Budaya teamwork gitu kan, budaya saling tolong satu sama lain dan budaya-budaya baik lainnya. Sehingga pada akhirnya budaya-budaya ini dapat mensokong sistem internal lain yang ada di dalam perusahaan. Nah, ketika budaya perusahaan ini sudah terbangun tanpa harus Anda awasi pun, maka perusahaan ini sudah bekerja dengan sendirinya atau autopilot. Itu yang nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2, yang perlu dibentuk dalam sistem itu adalah SOP, Standard Operational Procedure. SOP itu wajib dibentuk bos, karena SOP itu ada 2, internal dan eksternal. SOP internal itu adalah SOP yang mengatur aktivitas eksekusi dari internal masing-masing departemen kita. SOP eksternal itu adalah SOP yang mengatur hubungan antar departemen atau antar bagian dalam perusahaan kita. Kalau SOP ini nggak ada, yang terjadi itu adalah cilaka 15. Setiap orang akan saling angkat tangan ketika terjadi masalah. Ketika ada pekerjaan, setiap orang akan saling tunjuk, bukan saya, dia, dan lain sebagainya. Jadi SOP ini penting untuk memastikan siapa mengerjakan apa. Oke, itu yang nomor 2. Jadi SOP itu wajib dibangun. Internalnya bagaimana SOP-nya, eksternalnya atau hubungan antar bagian atau antar departemen itu bagaimana. Kemudian yang nomor 3 ketika kita bicara tentang membangun sistem itu adalah KPI atau Key Performance Indicator. Jadi sebelum kita membuat orang itu benar-benar bekerja dengan kita, bekerja dengan optimal, memastikan hasil yang bagus, maka kita harus tetapkan dulu targetnya seperti apa. Sehingga KPI itu menjadi hal yang sangat krusial. Contoh yang paling gampang, sales ini sering. Sales itu taunya adalah achieve target penjualan gitu kan. Tapi mereka tidak pernah berpikir apakah customer itu bayar atau enggak gitu. Ini realita bos. Nah,
kita harus tetapkan SOP-nya bagaimana gitu. SOP-nya bagaimana atau KPI-nya bagaimana? Sampai ngomong SOP saya, saking lucunya ya. Jadi KPI-nya bagaimana? Apakah sales itu KPI-nya hanya masalah target penjualan, ataukah juga sales itu berhubungan dengan pembayaran atau AR dari klien itu dari kontrak-kontrak yang sudah mereka dapatkan. Jadi KPI itu harus jelas. Ketika KPI jelas, setiap orang jelas tahu apa yang harus dituju. Sehingga kalau kita balik ya, tadi kan kita bicara budaya perusahaan, kita bicara SOP, kita bicara KPI. Nah, kalau kita balik seperti itu, maka dengan KPI orang tahu apa yang harus mereka capai. Kemudian dengan SOP yang tepat, mereka tahu bagaimana cara mencapainya. Kemudian turun lagi, terakhir dengan budaya perusahaan, mereka tahu spiritnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi itu yang nomor 3, membangun sistem sehingga bisnis itu menjadi autopilot. Nah, closingnya adalah, ketika ownernya mau jalan-jalan dan bisnisnya tetap jalan, seorang business owner atau seorang pemimpin dalam perusahaan, board of director harus bisa membangun 3 hal tadi. Yang pertama adalah memilih orang yang kompeten, sehingga orang-orang yang bekerja bersama kita itu adalah orang-orang yang memastikan hasil. Invest dalam human capital sehingga setiap orang terupgrade dan mampu mengerjakan pekerjaannya dengan optimal. Dan yang nomor 3 adalah membangun sistem yang baik, yang dimana ketika sistem itu berjalan, maka bisnis dapat menjadi autopilot. Setelah itu tercapai bos, baru bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Oke bos, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan pada saya, terutama pada customer saya yang masih di level UMKM. Gimana caranya bisa owner itu jalan-jalan tapi bisnis tetap jalan gitu. Oke, semoga bermanfaat. Pastikan Anda subscribe ya bos. Pastikan Anda subscribe untuk selalu mendapatkan strategi-strategi bisnis, manajemen, dan karir dari saya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis, manajemen, dan karir Anda. Sampai ketemu lagi. Selalu work smart semuanya. Bye.